Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang bagaimana produktif di masa pandemi untuk menyambut era new normal. Dan kita masih dengan narasumber kita hari ini ada Kak Yuda. Wah, kita udah gak kerasa udah segmen 4 ya. Benar. Kak Yuda ya. Tadi kita udah banyak sekali bahas, terakhir kita bahas tentang ada 6 self-care yang kita bisa lakukan untuk mengisi kegiatan di rumah. Kemudian tadi juga sudah ada bagaimana kita menemukan kebahagiaan ya. Yang pertama menemukan meaning, kemudian mencari pleasure kita sampai akhirnya memanfaatkan strength kita yang kita punya. Dan tadi juga kita sudah bahas banyak tentang bagaimana kita beradaptasi begitu untuk menyambut new normal ini. Di segmen 4 ini kita akan lebih ke tips Kak ya, untuk pemirsa di rumah. Nah, tips untuk menghadapi new normal gitu untuk versi psikolog sendiri itu seperti apa Kak? Ketika kita mau menghadapi new normal, kembali lagi ke beberapa hal yang tadi, yang paling penting adalah kita sadari dulu nih, kita situasi yang terjadi sama kita tuh seperti apa, dan kebutuhan kita untuk saat ini seperti apa. Situasi yang terjadi, kita coba untuk resapi, hadapi, kemudian misalkan ada emosi-emosi negatif, kita coba tuntaskan dengan sekedar melakukan aktivitas-aktivitas yang kita suka kayak gitu. Nah, aktivitas seperti apa? Seperti 6 hal tadi gitu ya. Ada physical, kita bentuk aktivitas fisik, kita bisa lakukan di rumah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah social self-care, kita bangun interaksi sosial juga dengan keluarga misalnya kalau ada di rumah, atau misalnya virtual kalau kalian punya teman atau sahabat saudara di luar gitu ya. Kemudian emotional self-care, bangun emosi kita juga dengan bangun interaksi yang berkualitas. Kemudian kita juga bisa berdonasi, misalnya lakukan aktivitas kemanusiaan sesuai dengan kapasitasnya ya. Kemudian juga ada intellectual self-care ya, jadi bangun informasi-informasi baru, upgrade ilmu kita dengan ikut berbagai pelatihan yang ada saat ini. Itu juga bisa membantu kita, atau kita praktek sesuatu hal yang baru di rumah, itu adalah bentuk dari intellectual self-care. Kemudian yang terakhir adalah sensory self-care. Jadi sensory adalah memanfaatkan segala indera kita untuk kita gunakan. Salah satu sederhananya tadi, kita suka makan, kita suka pengecapan gitu, kita lakukan ya, entah makan, kita membuat satu hal yang baru, atau misalnya kalian suka mencium aroma-aroma yang menyenangkan, kita bisa sediakan aromaterapi di rumah misalnya kayak gitu, atau terstimulasi dengan suara-suara yang baik, yang indah gitu, misalnya dengarkan lagu-lagu instrumental juga sebagai salah satu alternatif juga baik, seperti itu. Dan juga bisa mulai mempersiapkan hobi nih, kira-kira nanti kalau sudah new normal, aku sudah bisa beberapa kali lebih luasa untuk pergi ke rumah, kita bisa siapkan ya, sepeda mungkin gitu. Iya, dan target itu juga penting ya. Iya, target jadi penting. Kita punya target nih selama kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita ciptakan menjadi pribadi yang baru gitu. Karena pada dasarnya new normal itu adalah tentang adaptasi gitu. Kita mau nggak beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, sekarang nih saatnya kita tuh lebih banyak manfaatkan di rumah, meningkatkan skill yang kita punya, meningkatkan hobi yang kita punya, sekaligus lebih banyak mengenal diri sendiri gitu. Iya. Jadi ketika kita keluar, kita udah lebih siap nih dengan aktivitas yang baru. Wah, itu bagus kata kuncinya, mengenal diri sendiri dan juga menetapkan target ya. Kalau Nitya nanti nih Kak, rencananya nanti target Nitya adalah setelah new normal Nitya lebih kurus. Oh, okay. Amin. Amin. Jadi ya, kegiatan yang bisa dilakukan mungkin ke physical self-care tadi ya. Ya, exercise begitu. Kemudian nanti juga bisa emosional juga, lebih ke teman dan keluarga gitu. Jadi Nitya sudah ada rencana. Nah, teman-teman di rumah juga bisa bikin rencana dari sekarang. Kak Yuda juga bisa ya Kak ya. Iya. Dan soal ini juga Kak, kan sekarang pada saat pandemi ini kita juga butuh untuk selain memperhatikan kesehatan kita secara fisik, juga kita perlu untuk memperhatikan kesehatan kita secara mental. Salah satunya adalah untuk kesadaran menemui profesional begitu ya Kak, psikolog atau psikiater dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan sedikit Kak, pada saat kapan begitu kita sudah bisa dikatakan harus nih mengunjungi profesional atau psikolog. Iya, bersyukurnya saat ini ada program yang memang didukung dari pemerintah secara langsung, kementerian juga bekerja sama juga dengan HIMSI pastinya, Himpunan Psikologi Indonesia, dengan program yang namanya Sejiwa atau Sehat Jiwa. Nah, program ini ditujukan untuk sebagai media teman-teman di rumah kalau misalnya ingin mendapatkan bantuan penanganan awal terkait kondisi psikologis gitu. Kalian butuh teman
curhat misalnya, atau kalian butuh distabilkan secara emosi, kalian bisa banget telepon ke hotline ya, betul ya, hotline yang ada di Sejiwa ini, yaitu 119 extension 8. Oke, nah pada saat kapan nih Kak kita sudah harus sadar kalau kita wajib atau perlu nih mengunjungi profesional, itu pada saat kapan? Oke, pada saat ketika kita sudah merasa ada perubahan pola ya, misalnya nih saat ini kalian sudah sulit makan atau sulit tidur. Pada intinya adalah ketika kalian sudah merasa terganggu dan kalian tidak tahu bagaimana cara untuk menstabilkan emosi kalian gitu, itu penting sih untuk menelepon hotline tadi. Iya, ada gejala-gejala fisik ya Kak ya, misalkan sudah tidak bisa tidur begitu ya, bisa. Atau kondisi yang suka terjadi sekarang itu adalah psikosomatis. Psikosomatis itu apa iya, Kak? jadi mendengar kata COVID-19 aja sudah membuat kita tuh ngerasa, oh iya kok saya kayak demam ya, kok saya kok kayak nggak enak badan gitu. Itu suka banget terjadi gitu. Jadi ya saat kondisi itu kalian hadapi, kalian nggak tahu bagaimana cara untuk menghandle-nya, telepon hotline itu. Oke, wah ternyata serius juga berarti urusan itu ya Kak ya, tiba-tiba wah kayaknya jangan gitu. Jangan sampai. Jadi memang saat ini juga sudah banyak ya layanan psikologi, terutama juga yang sudah diberikan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Bisa teman-teman di rumah selain nanti menerapkan apa yang sudah diberikan tips juga dari Kak Yuda, dan juga kalau misalkan butuh profesional juga bisa menghubungi nomor di sana ya Kak ya. Terakhir nih Kak, untuk teman-teman di rumah, gimana tips untuk tetap bahagia menjalani hari-hari kita di tengah pandemi ini, dan tentunya juga untuk bisa lebih produktif dengan keluarga? Tips untuk tetap bahagia adalah ya dengan kalian mengenal diri kalian sendiri gitu. Kebahagiaan itu kan sangat subjektif, masing-masing individu punya arti kebahagiaan tersendiri. Kenali arti kebahagiaan kalian, apa yang membuat kalian bermakna, dan lakukan aktivitas yang kalian suka. Saya yakin kita pasti akan bisa lalui ini dengan happy gitu, bersama keluarga, ataupun mungkin bagi teman-teman yang saat ini jauh dengan keluarga, kalian tetap bisa menjaga itu dengan tetap happy gitu. Dengan melakukan virtual, komunikasi virtual ya Kak ya. Memanfaatkan sosial media, atau memanfaatkan handphone kalian yang di tangan kalian gitu. Supaya kita juga lebih bisa menyalurkan kegiatan kita yang di rumah aja, yang lebih sering pegang HP ini ke hal yang lebih positif Kak ya. Dibandingkan kita lebih banyak melihat atau membandingkan hal-hal diri kita dengan hal-hal di luar sana yang kurang baik untuk kita. Wah, udah banyak sekali nih kita ternyata membahas dari segmen 1, 2, 3, 4. Tentunya juga teman-teman di rumah, ketika kita ingin produktif di rumah ya, jangan lupa kita bahwa harus menyadari dulu terlebih dahulu kalau kita harus sadar bahwa situasi sekarang itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga seluruh orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga kembali kita melihat dan menggali lagi sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu menggali hobi kita, atau mencari apa yang menjadi kesenangan dalam diri kita selama ini. Kemudian kita mulai bisa mendekatkan diri dengan keluarga ya Kak ya, melakukan hobi-hobi baru dengan keluarga, kemudian melakukan self-care itu dengan keluarga, sampai akhirnya juga kita bisa produktif tetapi tidak memaksakan diri kita untuk produktif yang sehat gitu ya Kak ya. Sebetulnya saat ini memang yang membatasi diri kita adalah pikiran kita sendiri gitu, ya kan? Jadi nggak ada yang terbatas untuk saat ini sebenarnya. Iya, kita selalu takut gitu, wah kita produktif dan sebagainya. Ternyata sebenarnya kita bisa produktif selama itu adalah kegiatan yang positif gitu ya Kak. Wah, udah banyak kita nih Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan hari ini ya tadi tips tadi bisa diikuti juga dengan teman-teman di rumah, dan tentunya bisa membantu kita untuk lebih tidak cemas dan produktif dan menyambut new normal ini. Sukses selalu Kak. Terima kasih Nitya. Stay safe juga. Jangan lupa stay happy. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini. Ada Yuda Heka Satria, MC psikolog, CMHA, seorang psikolog industri organisasi dan juga grafolog. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk jangan lupa menyaksikan tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi di channel YouTube kami Kompas TV Dewata, dan juga bisa mendengarkannya di Radio Sonara Bali FM 98,9. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, dan juga @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Nitya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Stay safe, jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19, dan kita siap untuk menyambut new normal. Om Santi 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 Om.
New normal.